Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu, teman sejawat, para owner klinik, para manajer klinik. Perkenalkan, saya Dr. Sup yang baru pertama kali bergabung di grup mentoring klinik ini. Terima kasih sudah bergabung. Kita bareng-bareng di sini, belajar bareng, tumbuh bareng. Saya membangun mentor klinik ini bukan dari teori teman-teman, tapi juga dari keresahan saya dan teman-teman di klinik beberapa, termasuk Dokter Rahman dan teman-teman yang lainnya. Karena beberapa yang datang ke klinik keluarga dengan keluhan yang sama, pusing, bingung, capek, burnout, ngurus kliniknya. Eh, dan saya sudah melalui itu semua, teman-teman. Ya, walaupun sekarang masih pusing-pusing juga, tetapi alhamdulillahnya sistemnya sudah berjalan. Dan yang paling bikin pusing, teman-teman, yang bikin pahit bukan masalah kompetensi medis ya, bukan masalah alat, gedung, bukan masalah apapun, tetapi kuncinya di sistem, teman-teman. Hampir 70-80% masalah itu ada di SDM, tim, dan sistem, teman-teman. Dan kalau teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini, ya hampir 80% permasalahan di klinik itu sudah terselesaikan. Dan teman-teman, sore ini kita akan bahas salah satu sistem yang bikin kita, para owner klinik, para manajer, dan pengelola klinik capek. Dan ini adalah darahnya klinik, yaitu masalah marketing. Karena banyak klinik hari ini aktif buka, tapi nggak benar-benar bertumbuh, teman-teman ya. Hanya ya begitu-begitu aja. Banyak teman-teman yang curhat ke saya, konsultasi, sharing-sharing. Mereka sudah iklan, sudah bikin konten rutin, iklan jalan, budget marketing pun ada, bikin spanduk, bikin brosur. Tapi pasien barunya yang datang stagnan. Nah, ini bukan masalah algoritma Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, tetapi ini masalah strategi. Dan 2026 ini bukan lebih sering posting, teman-teman ya. Bukan juga soal banyak promo, banyak ads, iklan, tapi soal trust. Karena di kesehatan, di healthcare ini memang masalah trust, teman-teman ya. Dan soal sistem. Bagaimana klinik teman-teman semuanya dipersepsikan sebelum pasien itu datang. Dan pasien-pasien sekarang tuh biasanya searching dulu. Dia kepoin klinik kita, layanan kita. Bukan soal promosi, tetapi bagaimana kita membentuk sistem. Dan kita akan bahas sore ini. Teman-teman, saya izin share screen ya. Kang Indra, udah muncul belum? Belum dok, untuk Belum ya, betul. sambil OTW. Teman-teman, kalau ada yang bisa di-sharing, kira-kira teman-teman permasalahan apa sih di kliniknya teman-teman terkait masalah marketing ini? Boleh di kolom chat Boleh sebelum langsung sebelum saya bahas. diketik aja ya dok ya Boleh untuk di kolom chat aja. pertanyaan-pertanyaannya silakan. Ada? Ada yang mau sharing? Bu Rina kemarin pas kopdar ketemu, Dok, bahas marketing dong, mentoring marketing. Tapi sebetulnya permasalahan utamanya di SDM dulu dibenahi. Ada nih Untuk dok, awal pertanyaan dari dokter Maulana dok. bangun ads dulu atau promosi layanan. Oke, nanti kita bahas, Dok ya. Yang lain, teman-teman, kesulitannya apa? Apakah sama? Apalagi puasa ya. Puasa 2 minggu awal ini biasanya pasien di mana-mana turun. Bukan hanya di teman-teman, di kita pun di klinik keluarga sama. Yang agak stabil dan naik biasanya gigi malah.
Oke, teman-teman, ini saya bahas bagaimana marketing di 2026, teman-teman ya. Ini shifting dari kita membuat promo-promo, ya tadi Dokter Maula tanyakan ya, ads ke sistem dulu. Jadi apa yang benahi dulu sistemnya. Kalau kita nggak benahi, teman-teman, ya 2-3 tahun ke depan, teman-teman nggak akan tertinggal teman dengan klinik-klinik lain. Ya, betul. Eh, Dokter Sigit ya, sudah setahun tapi masih stagnan ya. Pendapatan 18-20 juta. Pasien berapa, Dok? Kalau boleh tahu per harinya, Dokter Sigit. Ini sambil jalan, teman-teman ya, kita sharing-sharing ya. Oke, ya, tools marketing. Oke, teman-teman semuanya, kalau kita kan ya tadi ya, Dokter Maulana sampaikan budget iklan, ads dulu untuk awal misalkan. Nah, pertanyaannya sederhana, teman-teman. Kenapa kita sudah ads ya, udah iklan, mahal, tapi pasien-pasien kok sulit diyakinkan ya. Budget iklannya sudah naik 2 kali. Karena pasien-pasien sekarang, teman-teman, mereka sudah kebal diiklanin, dipromoin, dijual-jualin. Mereka nggak lagi cari diskon, tapi teman-teman mereka cari trust, teman-teman ya. Kita udah ngiklanin, tapi pasien masih masih stagnan aja, teman-teman ya. Nah, mereka nggak cari diskon, teman-teman. Mereka kuncinya tuh di trust dulu. Jadi mereka cari-cari dulu. Mereka kepoin kita dulu, teman-teman. Kalau dulu kita mungkin bisa jadi pedagang jasa medis ya. Tetapi sekarang harus naik level. Kita harus jadi trust health advisor. Jadi yang apa ya? Jadi advisor untuk kesehatan yang bisa dipercaya. Bukan sekedar tempat berobat, jadi tapi tempat yang pasien itu terasa sama kita, teman-teman. Nah, ini basicnya untuk apa sih yang berubah di 2026 ini yang berbeda dengan 2-3 tahun sebelumnya, teman-teman. Pertama adalah eh, kita udah beralih ya, teman-teman, dari ke Google searching SEO sudah beralih ke TikTok dan Instagram. Walaupun SEO Google juga masih masih ada, teman-teman ya. Kemudian booking pun teman-teman udah online, teman-teman. Kayak di tempat saya, teman-teman, ini cerita cerita sedikit ya. Eh, saya punya aplikasi pendaftaran online. Saya punya mobil pendaftaran online di samping memang mobil JKN untuk BPJS. Tapi dulunya yang 50-50, baik itu online maupun offline, sekarang sudah sekitar 70%. Itu di Cipanas, di desa, kota kecil, apalagi di kota. Jadi booking online itu sudah 80%, teman-teman. Yang dulu mungkin 50% udah pendaftaran online. Nah, selanjutnya adalah untuk decision untuk keputusan untuk dia berobat ke klinik. Dulu mungkin karena faktor dokternya, tetapi sekarang terkait harga, teman-teman. Makanya harga itu harus transparan. Yang kedua, dia cari reviewnya dulu. Pasien-pasien itu cari cari reviewnya dulu. Ya. Ketiga, konten-konten mungkin dulu foto-foto, sekarang udah short from uh, video ya, video-video pendek ya, baik itu di TikTok, Instagram, YouTube. Orang malas malas baca. Ini anak-anak sekarang memang seperti itu, teman-teman. Kemudian kesetiaannya loyalitas terkait biasanya ke dokter. Sekarang lebih ke komunitas, ke saran-saran orang-orang banyak seperti apa sih itu. Nah, info-info dia cari dulu, info di internet, baru
tanya-tanya dari dulu mungkin mulut ke mulut ya teman-teman, tapi sekarang orang cari ke internet dulu. Dan banyak teman-teman kita, dokter, para klinik-klinik ini tuh masih pakai strategi 2002 dulu. Sedangkan orang-orangnya udah berubah ke 2026. Pasien-pasien sudah berubah teman-teman. Jadi nggak lagi lewat brosur, sudah ke TikTok, Instagram. Bahkan teman-teman jangan salah, ICO itu sudah beralih dari Google ke TikTok, dari TikTok ke AI. Jadi orang mau nanya apa-apa ke ChatGPT. Jadi SEO-nya di samping Google juga, di samping teman-teman punya media sosial, teman-teman juga setting untuk SEO AI. Nah, ini udah berubah juga teman-teman. Booking tanya-tanya lewat telepon, sudah lewat online. Kalau teman-teman punya website, saran saya ada pendaftaran langsung ke WA. Langsung yang terus keputusan untuk dia berobat bukan lagi ke dokter, tetapi dia tanya dulu Google. Dia sebelum konsul penyakit dia tanya-tanya dulu, ya kan? Harga pun harusnya memang open. Jadi jangan khawatir dicontek sama kompetitor. Semakin kita menyembunyikan regulasi harga, anak-anak Gen Z sekarang udah ditinggal. Jadi mereka cari informasinya di internet. Dan ini bukan pendapat saya teman-teman. Ini udah memang pergeseran perilaku teman-teman. Dan kalau kita nggak adaptasi, ya kita nggak akan kelihatan teman-teman. Nah, ekspektasinya terakhir harus cepat. Respon WA-nya kalau kita ngechat nomor CS klinik, kalau setengah jam lebih nggak dijawab, dia akan cari yang lain teman-teman. Dia akan yang lebih cepat, dia lebih ini pengalaman juga. Eh, Dia datang pasien ke klinik keluarga karena dibandingkan ke monitor lebih cepat WA-nya. Ditanggapi cepat. Dan jangan salah teman-teman, customer kita, pasien-pasien kita itu pun sensitif kalau yang jawab mesin, bukan orang. Nah, ini 80% sama kita kita pun ada chatbot. Memang belum belum malah ke AI ya. Ya, tapi tetap orang pengen ke orang. Udah tahu dia, ini robot atau orang. Nah, kenapa ini terjadi teman-teman? Kenapa perubahan-perubahan ini terjadi? Karena tadi inflasi biaya medis 19%. Orang-orang ya memang jujur kita ya, memang lihatnya konteks ekonomi teman-teman ya. Ya inflasi 19%, terus 57% pasien-pasien bandingin harga dulu sebelum dia ke klinik. Klinik satu, klinik lain, dokter satu sama dokter yang lain. Makanya transparansi harga itu penting teman-teman. 76% pasien memilih lebih murah, ya kan? Sama dengan kita kalau di Shopee, di mana? Tokopedia, pengen cari yang paling murah. 27% Gen Z eh, mudah untuk pindah layanan, pindah dokter, pindah klinik. Artinya apa-apa teman-teman? Pasien-pasien sekarang makin sensitif terkait harga. Loyalitasnya rendah. Dia digital first, speed oriented. Jadi butuh cepat. Respon WA-nya harus cepat, teman-teman. Mereka lagi nggak sabaran. Ini sedikit cerita ini. Ada klinik yang saya mentorin, buka layanan klinik itu sampai jam 8 malam. Pasien ngechat jam 7. Dibalasnya baru besok pagi jam 8 layanan dibuka. Ya pastinya udah kabur. Di chat lagi dia udah berubah tempat lain. Padahal layanan masih buka. Dia cuma nanya, teh, layanan masih buka nggak di klinik? Nggak dijawab. Jawabnya besok pagi. Dibalas besok pagi, dia udah berubah tempat lain. Jadi kalau pasien ngechat teman-teman, kliniknya teman-teman, 2 jam lebih baru jawab,
ya mereka nggak akan ke tempat lain. Ya, jadi harus kurang dari 30 menit, teman-teman ya. Nah, itu bikin kalau bisa teman-teman punya tim yang memang megang khusus customer service untuk eh, jawab-jawab WA itu. Nah, ini perubahan shifting ya, teman-teman ya. Ada banyak sebetulnya, tetapi saya ngambil 5 aja yang supaya teman-teman nggak puyeng ya, teman-teman. Pertama adalah mindset teman-teman ya. Dulu mungkin kita hard selling ya teman-teman ya. Dulu hard selling, cari diskon, cari testimoni. Sekarang enggak. Sekarang konten. Teman-teman harus edukasi dulu, harus munculin otoritasnya teman-teman. Value based content. Jadi strateginya teman-teman harus edukasi dulu. Nah, ini PR-nya teman-teman. Di tempat saya pun sama. Dokter-dokternya di kita jarang mau bikin konten, edukasi. Eh, Susah. Padahal sebetulnya untuk personal brandingnya dia juga. Ya mau nggak mau, kitanya yang memang harus memberi edukasi ke pasien ya. Baru teman-teman jualan kemudian. Jadi edukasi dulu teman-teman. Pasien datang ke klinik bukan karena promo gratis satu, promo beli satu gratis satu, teman-teman. Tapi karena mereka lihat dokternya, lihat kliniknya, lihat konten-kontennya, edukasi yang konsisten, teman-teman. Nah, ini PR buat teman-teman untuk mulai aware terkait edukasi ini, teman-teman. Jadi mereka nggak cari promo, mereka cari kejelasan, teman-teman ya. Jadi pasien 2026 itu nggak mencari promo, mereka mencari penjelasan, teman-teman. Yang kedua adalah shifting channel, teman-teman. Dulu mungkin foto-foto yang estetik, caption yang panjang, baik itu Facebook maupun di Instagram feed ya. Tapi sekarang lebih ke TikTok, video pendek ya, Reels, short video-video pendek yang 15-60 detik. Konsepnya harus otentik. Ya, kameranya mungkin pencahayaannya alami, bicara langsung ke kamera. Pasien lebih percaya behind the skin ya, yang relate, yang jujur memang teman-teman ya. Yang bukan gambar-gambar kaku klinik, glossy segala macam. Nah, personalnya brandingnya dokter memang harus jadi wajahnya klinik. Karena orang people by people, bukan kliniknya awalnya. Cari dokternya dulu. Nah, yang kedua kemudian adalah teman-teman harus punya w- website ya. Website yang menjadi mesin untuk teman-teman untuk konversi. Jadi di website itu harus ada langsung kontak ke chat ke WA. Dan WA-nya WA bisnis. Dan ini saran saya, teman-teman harus punya customer service khusus yang megang WA. Dan dikasih KPI, dikasih target teman-teman ya. Nah, apakah teman-teman sudah te- lakukan ini, teman-teman? Selanjutnya data. Jadi teman-teman yang sekarang sekarang pun masih ada ya. Marketingnya itu karena berdasarkan feeling, pakai institusi. Kayaknya pasien rame karena kunjungan penyuluhan deh, atau karena pasang baliho, sebar apa brosur. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman harus pakai tools, pakai metrik. Jadi ini cukup tahu aja teman-teman ya. Ada patient acquisition cost. Berapa sih? Yang tadi dokter Maulana tanya. Kita ngeluarin budget 1 juta. Berapa biaya yang pasien datangnya itu berapa? Itu harus dihitung. Datangnya dari mana? Dari 100 yang ngechat, WhatsApp, conversion rate namanya. Berapa yang beneran datang, teman-teman? Dari pasien-pasien loyal kita siapa aja? Resensi,
apa namanya analisis pasien-pasien loyal kita. Mana yang ngeluarin budget lebih banyak, mana yang sering datang, mana yang pasien lama kita. RFM analysis namanya. Yang atau pasien-pasien lama kita yang sudah pernah datang tapi nggak pernah kita follow up lagi. Jadi marketing tanpa data teman-teman itu sama dengan judi. Kalau teman-teman nggak pakai metrik, nggak pakai alat ukur, teman-teman marketingnya masih coba-coba teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nggak tahu berarti teman-teman belum belum marketing ya, masih masih coba-coba tadi. Dan di 2026 itu coba-coba itu mahal. Jadi tetap harus pakai alat ukur teman-teman ya, pakai metrik. Nah, ini data-data yang kita ambil dari klinik keluarga teman-teman ya. Ini contoh, retention rate itu pasien-pasien lama, pasien-pasien yang balik lagi. Nah, kalau 70-80% pasien-pasien lama teman datang, berarti ini sehat. Baru 30%, 20-30% pasien baru. Ini dari iklan, dari akuisisi. Nah, ini oke, Dok, teman-teman. Jadi dari pasien, contoh ya, dari kita mengeluarkan budget, anggaplah 4 juta. Berapa yang pasien-pasien baru datang? Oh, segini ya. Nah, ini namanya pasien acquisition cost. Ya, ini, nah, datangnya dari apa? Iklan, misalkan dari Meta Ads, misalkan, atau Google Ads. Nah, ini harus harus diukur, teman-teman. Oke, next adalah shifting patient journey. Nah, ini jarang sudah mulai aware dibicarakan terkait pasien experience ini. Nah, tapi ini lebih dipertajam lagi teman-teman. Jadi kalau pasien datang dulu ya, pasien datang selesai. Padahal marketingnya itu nggak selesai saat pasien datang. Justru dimulai setelah itu. Oke, ini saya bahas mulai dari awareness, kemudian consideration. Jadi pasien itu awareness tuh nyari-nyari dulu. Kepoin kita dulu teman-teman. Kepoin kita, kita Instagram kita, Google-nya kita, kemudian kata tetangga, kata kerabat. Nah, teman-teman harus buat konten di sini teman-teman ya. Q&A, cerita aja. Nah, ini pasien belum datang teman-teman. Baru kepoin. Kemudian mulai consideration, mulai lebih dalam lagi. Lihat profilnya, kemudian reviewnya seperti apa kliniknya. Kemudian jadwalnya bener apa enggak. Dia ngechat mulai. Nah, masuk ke conversation. Nah, kalau ngechat kita jawabnya lama, kabur dia. Nah, kuncinya di registration tadi teman-teman ya. Di registration, di respon cepatnya. Antriannya harus jelas. Kemudian ya tadi human touch point-nya bukan hanya tempatnya ya. Te- Di samping sistem touch point, kamar mandinya harus bersih, ruang tunggunya harus nyaman, tempat parkirnya aman, safety. Juga human touch point, timnya bukan hanya dokternya teman-teman yang edukatif ya, tetapi timnya harus ramah juga, harus empati juga. Nah, ini yang paling penting lagi, on time. Ini masalah kita semua, bukan hanya teman-teman, tapi kita semua. Nah, cuma memang harus pelan-pelan dirubah. Teman-teman dokternya ini harus on time. Karena pasien nunggu setengah jam aja, mereka udah kabur. Ya, mereka akan beralih ke klinik lain. Ini ini conversion ya teman-teman. Kemudian beralih ke retention yang saya bilang tadi. Marketing baru dimulai di sini teman-teman ya. Marketing mulai dimulai. Nah, setelah
selesai berobat, kita follow up dengan WA. Itu namanya CRM, Customer Relationship Management. Kita WA. Kalau memang harusnya kontrol, kita reminder. Kita edukasi dengan ibu, kita edukasi dengan apa kebutuhan dia. Contoh menjaga kesehatannya. Kalau Bu Rina contoh dikasih e-book terkait bagaimana pengelolaan menghadapi keluhan trimester pertama, kedua, ketiga untuk klinik-klinik yang khusus ibu-ibu hamil ya. Ini nih di retention ya. Nah, terakhir di advocacy. Advocacy itu dia udah loyal teman-teman. Udah loyal, dia akan cerita ke teman-temannya. Dia akan repost Instagram kita. Dia akan posting Instagram kita. Apalagi tempat-tempat kita yang Instagramable ya teman-teman ya. Nah, dia akan cerita ke orang lain. Itu udah, intinya udah sudah loyal teman-teman. Nah, pasien-pasien loyal ini adalah marketing yang paling paling jujur teman-teman. Jadi marketing itu nggak selesai saat pasien datang teman-teman. Marketing itu dimulai setelah itu. Jadi kalau kita nggak ada follow up, hanya transaksi selesai ya selesai hubungannya. Jadi s- standarnya sekarang 2026 teman-teman kayak kayak pesan makanan klinik itu ya. Memang harus punya pendaftaran online. Nah, ini warning teman-teman ya harus respon time-nya harus cepat teman-teman. Jangan kalau kita lebih dari 2 jam ya 50% pasien akan kabur. Oke, teman-teman, jadi marketing nggak selesai saat pasien datang ya, saat justru dimulai setelah itu. Nah, pengelolaan customer relationship management ini penting sekali teman-teman. Kenapa sih retention rate-nya klinik keluarga tinggi? 70 sampai 70%, 80%. Terutama yang kalau di kecantikan, kalau di gigi, di lab itu memang tinggi. Tapi di yang lainnya rendah. Ya, karena ya itu dikelola, pasien-pasien dikelola. Nah, ini yang penting teman-teman. Terkait retention dan komunitas. Jadi biaya marketing teman-teman, biaya ads, sorry bukan biaya marketing ya, biaya ads itu 5 kali lebih besar kalau kita mengelola pasien-pasien lama kita. Jadi kalau kita ada yang tadi ya pasien-pasien metrik RFM-nya di itu, pasien-pasien lama, pasien-pasien yang kosnya banyak atau yang sering datang. Kemudian kita bentuk komunitas dengan membership, kita reminder, kemudian kita kasih edukasi dengan webinar misalkan. Itu lebih lebih stabil. Karena biaya iklan itu 5 kali lebih mahal untuk akuisisi. Sama dengan kita pasien kalau kita klinik BPJS ya, biaya akuisisi sekarang lebih mahal. Kita cari kapitasi. Makanya jangan fokusnya ke kapitasi. Nah, ini contoh-contoh komunitas yang kita bangun teman-teman. Ini untuk teman-teman jadi gambaran teman-teman ya. Ini karena kita pasien BPJS, kita klinik BPJS, kita ngelola Prolanis. Ini pasien-pasien diabetes. Ini kita gabung dengan komunitas-komunitas lain, komunitas diabetes dengan Persatuan Diabetes Indonesia. Nah, nah, kalau komunitas kita udah banyak, kita ada pasien diabetes hipertensi itu ada sekitar 300 sampai 400 orang. Nah, prinsipal semacam Soijoy, Diabetasol, dulu Soman ada, itu bergabung dengan kita dan mereka mau mensponsori kegiatan-kegiatan kita, acara-acara kita. Nah, itu udah jadi ekosistem teman-teman. Sama juga dengan ini, kita ngundang dokter SPOG, bikin webinar untuk ibu-ibu hamil. Prenagen masuk, ya, kasih webinar-webinar, kasih edukasi, bentuk komunitas, ada grup WA. Di situ ada reminder, ada edukasi. Nah, ini juga untuk
anak-anaknya. Kita ada klinik gigi tur. Jadi kita kelola teman-teman. Ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain ya. Jadi kalau loyalitasnya dibangun teman-teman, bukan dari diskon, pasien-pasien kita, member-member kita merasa diperhatikan. Dan itu yang akan menyampaikan layanan kita ke orang lain. Menjadi advokasi kita. Nah, ini warning untuk teman-teman semuanya ya. Pertama, kalau teman-teman nggak punya digital presence, ya, nggak punya Google bisnisnya, eh, Google reviewnya, semacam kita dulu buka pelang dokter, pelang klinik. Kita nggak punya pelang. Kita kita punya klinik tapi nggak punya pelang. Jadi pasien nggak bisa menemukan kliniknya teman-teman di Google atau di Instagram. Kita nggak eksis. Jadi harus ada jejak kita ada digital. Teman kalau kita searching, coba teman-teman buka Google, searching, buka AI, ChatGPT, searching kliniknya teman-teman, apa layanan teman-teman, muncul nggak? Silahkan dicoba. Kalau kita nggak muncul, berarti teman-teman nggak punya pelang. Kliniknya nggak ada pelang. Kalau kita responnya lama, slow respon, komputer lebih cepat nih, 15 menit lebih cepat, ya habis teman-teman. Pasien dicuri. Kalau teman-teman nggak transparan harga, ya 70% teman-teman akan kehilangan 76% pasien-pasien Gen Z. Dia akan cari yang tempat lain yang buka-buka harga. Kalau nggak ada online booking, sama teman-teman. Ya pasien akan malas. Telepon, nelpon itu udah malas teman-teman. Dia kalau Google reviewnya, teman-teman buka. Google reviewnya kurang dari 40, bintangnya kurang dari 4, ya pasien akan cari yang lain, akan lewat tadi. Dokternya nggak tampil di konten-kontennya, nggak ada wajah personal brandingnya nggak muncul di video-videonya. Trustnya Gen Z, milenial hilang. Nggak ada follow up, nggak ada CRM, nggak ada, ya kan dilupakan. Habis datang, transaksi, selesai. Nggak ada retentionnya, nggak ada teman-teman. Dan kalau kita main promo, diskon 20%, anggaplah ya, tanpa ada personalisasi, rata-rata jadi ditolak teman-teman. Jadi kita belum ada relationship. Teman-teman nggak jalin dulu relationship-nya, nggak ada personalisasi ke orang. Kayak kita aja lah di mall, lagi jalan di mall, ditawarin ada yang jual mobil, walaupun ceweknya cantik, SPG-nya cantik, ditawarin brosur, malas kita nolak. Apalagi kita ditanya terkait mobilnya, dia nggak tahu produk knowledge, udah pergi kita. Nah ini buat teman-teman aja nih teman-teman namanya. Kalau mau berubah teman-teman, mau berubah, kita mulai dari kecil dulu ya. Pertama, upgrade website-nya teman-teman. Online booking teman-teman. Optimisasi Google bisnisnya. Audit reviewnya. Yang kurang dari bintang 4, kita kontak tim. Kita kan ada berapa nih? Ada, anggaplah 10 atau 12. Mereka ada keluarga. Dioptimisasi. Tapi jangan salah teman-teman. Pasien yang baru pertama kali berobat, relationship-nya belum terjalin, jangan langsung suruh ngasih bintang 5. Mereka langsung nolak, teman-teman. Di audit, teman-teman ya, review di audit. Nah, latih tim kita untuk role play di layanan. Bagaimana greetingnya, menyambut pasien, bagaimana handling komplain. Itu harus dilatih, teman-teman. Jadi ibarat tentara, ya harus latihan walaupun nggak perang. Jadi begitu ngadepin
10 pasien atau 70 pasien, 100 pasien, sama layanannya, nggak berubah. Jadi harus harus latihan, harus role play terus dan dipantau sama teman-teman. Teman-teman harus ada implementasi basic CRM. Sekarang udah banyak tools CRM banyak teman-teman ya. Sudah banyak tool CRM banyak, WA pun udah ada. Kalau enggak ya teman-teman manual. Teman-teman gunakan metrik teman-teman ya. Gunakan metrik bikin segmentasi pasien. Kemudian konten-kontennya ya sesuai dengan target pasien berdasarkan tadi segmentasi pasien tadi. Teman-teman bikin buyer persona. Jadi nggak perlu sempurna teman-teman ya. Yang penting mulai dulu sistematisnya. Ini dulu teman-teman kelola. Oke, sekarang saya mau cek jujur teman, tanya teman-teman ya. Siapa yang sudah punya online booking? Udah ada belum? Siapa yang sudah tahu, udah ngitung metriknya? Oh, Alhamdulillah, Bu Rina, mantap. Siapa yang sudah dihitung metriknya, Bu? Pasien-pasien datang dari mana? Dari data keuangan, data rekam medis elektronik. Jadi dia bukan dengan persyaratan Kemenkes aja, tapi dihitung pasien saya terbanyak tuh dari mana sih? Oh, mantap, Bu Rina. Kemudian siapa yang sudah punya CRM? Sudah juga, Bu Rina. Wah, siapa yang sudah punya segmentasi pasien? Sudah dihitung belum segmentasinya pasien, Bu Rina? Dan nggak apa-apa, teman-teman. Kalau memang teman-teman belum ada, dan saya rasa wajar, teman-teman ya. Karena memang sistem marketing itu nggak memang diajarin ya. Kayak saya sebagai dokter di kampus itu nggak diajarin. Bagaimana kita di kampus tuh diajarin jadi dokter yang hebat, dokter yang kompeten, dokter yang ahli. Tetapi nggak diajarin bagaimana ngembangin klinik, bagaimana membuat sistem klinik, bagaimana marketing klinik, nggak diajarin. Oke, teman-teman, ini saya tutup dengan kalimat yang tidak berubah ya akan kalah, teman-teman. Sama dengan dinosaurus ya. Bukan karena klinik kita jelek, teman-teman ya. Karena memang bukan juga karena dokternya nggak kompeten ya. Karena cara komunikasi kita udah nggak relevan lagi. Nah, 2026 itu lebih keras lagi. Pasien-pasiennya lebih sensitif lagi seperti tadi ya. Bukan soal sering posting di Instagram, bikin konten, tapi lebih strategik teman-teman. Kalau teman-teman pengen kliniknya bertumbuh, ya memang harus dikelola teman-teman. Dibangun sistemnya. Bukan hanya konten, tapi sistem teman-temannya. Oke, teman-teman. Itu dari saya, Kang Indra, sekedar sharing-sharing. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, untuk materi pada sore hari ini. Jadi tadi yang paling penting adalah pertama itu ada dari strateginya juga, Dok ya. Jangan sampai lupa sistemnya juga. Terus kita harus mampu beradaptasi juga ya, Dok ya, dengan tadi teknologi-teknologi yang sudah berkembang di masa sekarang ya, Dok ya. Untuk bisa nih bertahan dan juga memperkenalkan kliniknya makin eksis ya, Dok. Tadi ada beberapa pertanyaan nih, Dok, yang sudah masuk. Mungkin kita langsung mulai ke sesi tanya jawab kali ya, Dok ya. Oke, Ya, oke. Yang pertama tadi dari Dokter Maulana nih, dari Dokter Maulana, untuk awalan bangun organik atau ads doc untuk promosi layanan. kalau pertama teman-teman, ini yang tadi ya, teman-teman tuh kadang-kadang berdasarkan feeling, nggak berdasarkan data. Buka klinik karena ada ruko nganggur, karena ada tanah kosong. Orang tua saya punya rumah, tidak langsung buka aja, nggak ada studi kelayakan, nggak ada feasibility study. Banyak teman-teman yang datang ke saya untuk
diaudit, dibedah kliniknya karena rugi terus 20-30 juta per bulan. Ya bermacam-macam ya teman-teman ya. Karena itu. Jadi sama dok, sebelum buka layanan baru, kita klinik baru, layanan baru sama, bikin studi kelayakan, cari market share. Marketnya seberapa besar sih kita mau kita akuisisi atau memang nggak ada kompetitornya. Jadi bikin analisa SWOT juga yang di kompetitor nggak ada atau memang kita nggak punya kompetitor layanan itu baru buka. Boleh kalau memang teman-teman sudah marketnya sudah jelas, sudah ada, sudah dihitung berapa, baru bikin ads, baru bikin iklan untuk supaya tahu eh, seberapa masyarakat supaya tahu ya. Tapi jangan asal ads. Tapi sekarang Meta Ads dan Google Ads pun udah pakai AI ya. Jadi dan budgetnya memang ya jangan sungkan-sungkan teman-teman ya. Terus terang saya nggak bukan spesialis ads teman-teman. Ada tim saya yang memang spesialis ad, Kang Firman namanya. Nah itu saya ngobrol-ngobrol pun sekarang dari dengan dia orang-orang sudah beralih ke bukan hanya Google ataupun Instagram ataupun Facebook Meta Ads ya, tetapi sudah ke AI. Nah ini teman-teman kalau pengen jadi yang pertama, mulailah kelola. Untuk yang awal betul dok, pakai ads. Tapi sebelum pakai ads, supaya nggak boncos, dianalisa dulu. Gitu Kak Indra. Baik, dok. Jadi memang sebelum memulai pentingnya menganalisa dulu ya dok ya tadi yang salah satunya Yes. adalah SWOT dulu biar nanti alokasi dananya juga itu bisa terukur ya dok ya dan nanti outputnya Ya. seperti apa. Nah ada lagi dok pertanyaan dari dokter Sigit nih, izin dok, praktek dokter sudah berjalan 1 tahun tetapi pasien masih stagnan dengan pendapatan kotor rentan 18 sampai dengan 20 juta. Apakah ini hal normal? Silahkan dok. Perlu dibedah lebih dalam lagi, Dokter Sigit ya. Maksudnya pasien per harinya berapa? Yang saya tanya tadi ya. Kemudian hmm, layanannya apa aja? Pasien-pasien yang datang 18-20 juta itu datangnya dari mana? Terus jumlah SDM-nya berapa? Operasional cost-nya berapa? Dan perbandingan dengan keuangan sebelumnya dan layanan sebelumnya, ada peningkatan atau enggak? Belum bisa dikatakan stagnan tanpa ada data-data yang lain, teman-teman. Kemudian kompetitor juga. Kompetitornya berapa banyak sih? Apa saja kompetitornya? Ada nggak head to head layanan kita? Contoh, klinik BPJS dengan puskesmas. Udah pasti head to head. Nah, layanan di puskesmas apa yang bagus? Yang jadi utamanya? Yang nggak ada di puskesmas kita buat. Nah, dianalisa dulu teman-teman. Teman-teman kalau mau, kalau bersedia, ini saya tawarkan sebetulnya. Kalau ada yang mau aja, mangga silahkan. Kalau mau dibedah kliniknya dan strategi marketingnya, kalau mau yang mau boleh. Itu Kang Indra. Baik Karena ini dok. Terima sangat luas teman-teman ya. Sangat-sangat luas lagi dikatakan stagnan, enggak bertumbuh atau enggak dari hanya eh, pendapatan kotor aja teman-teman. Baik, jadi memang banyak sekali ya dok ya faktor-faktornya dan belum bisa dikatakan normal atau tidak sebelum kita melihat atau membongkar dulu faktor-faktor tadi yang sudah dokter Yusuf bicarakan ya dok ya mulai dari cost-nya juga terus juga mungkin kompetitornya juga ya dok ya. Ini sama dengan pertanyaan Dokter Yopi ini, Pak Yopi atau Dokter Yopi ya. Menentukan tools marketing yang paling efektif dan tinggi conversion-nya ke revenue. Sama, Dok. Pakai yang tadi ya, data keuangan, data pasien yang datang, layanan mana yang bertumbuh, kebutuhan market sekitar. Jadi toolsnya banyak. Sebagian yang tadi saya sampaikan ya, dan harus ada alat ukurnya. Misalkan kita pakai pakai ads ya, misalkan pakai Meta Ads, sama harus diukur juga metriknya. Pakai PSI tadi. Berapa sih pasien yang
kita akuisisi dengan cost 1 juta per bulan, anggaplah. Kita pakai Meta Ads. Layanannya layanan contoh USG. USG kita ads 1 juta per bulan. Berapa yang balik dari ads ini? Nah, itu harus diukur. Ya, faktornya eh, banyak ya, Dokter Sigit ya. Kalau mau didiskusikan boleh nanti. Nanti kalau teman-teman tertarik teman-teman, ini saya tawarkan teman-teman. Saya memang berencana ini sebetulnya dari permintaan Bu Rina sebenarnya. Eh, saya rencana sama teman-teman di klinik membuat mentoring circle kelas marketing. Salah satunya adalah kita bedah dulu. Kita bedah dulu strategi marketing yang sudah dijalankan teman-teman. Sama dengan kemarin di mentoring circle kita buat survei engagement timnya. Nah, biar tahu kondisi timnya seperti apa sih. Nah, sama kita akan bedah dulu. Teman-teman boleh nyoba dulu, nggak apa-apa. Kita bedah dulu strategi marketingnya teman-teman. Toolsnya udah dipakai apa, pasiennya datang dari mana, berapa jumlah pasiennya. Nanti kita akan bedah bareng-bareng. Kalau memang tertarik, kalau banyak kita gas. Kalau kayaknya nggak tertarik, ya udah. Oke? Baik, Dok. Ada pertanyaan lanjutan nih, Dok, dari Dokter Amalia Hanif. Kami belum punya semuanya, Dok. Kami masih bergantung dengan bantuan dana dari yayasan dan pasien dari sekolah. Menurut dokter, kami harus mulai dari mana ya, Dok? Kami sudah berjalan 3 tahun, tapi saya baru bergabung tahun lalu. Ritme berkembangnya sangat lambat. Silahkan. Oke. Sama dengan yang tadi saya ceritain ya, salah satu ada sebuah pesantren, nggak saya sebut namanya, pesantren besar di Jawa Barat, punya banyak cabang. Kebetulan itu ada wakaf dari jamaahnya, ruko kosong. Akhirnya dulu pernah bilang sama saya, Dok, pengen pengen bisnis di klinik juga. Saya nggak tahu tiba-tiba dia udah bikin klinik. Ya tadi, gara-gara ruko kosong tadi. Ada ruko kosong di tengah kota, bikin klinik rawat inap, kerjasama dengan BPJS, kemudian ada persalinan juga, 24 jam. Udah setahun, rugi 20-30 juta. Basicnya sama. Basicnya hanya mengandalkan santri-santri dari pesantren, dari yayasan. Yang tiap tiap ya paling nggak 3 hari 1 minggu sekali datang untuk berobat boncos. Ya jadi teman-teman harus approve dulu di luar. Kalau yang dari yayasan, dari pesantren, dari sekolah itu semacam untuk operasional aja, tetapi untuk pengembangan, untuk berkembang harus approve dulu. Kalau itu kan kayak memang harus berobatnya ke klinik klinik yayasan. Kita bisa diterima nggak? Ada value nggak yang bisa diterima masyarakat klinik kita? Apa value-nya klinik kita? Kenapa harus memilih klinik kita, masyarakat sekitar? Nah, teman-teman bisa pikirkan itu. Ya, kalau nggak gitu ya akan lambat teman-teman. Dokter Ika, nanti ada rekaman YouTube-nya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja boleh. Teman-teman boleh tanya sekitar marketing, permasalahannya apa, kita akan diskusi-diskusi. Gitu Kak Indra, ada yang mau sharing, open mic, open cam, boleh. Boleh banget. Nanti kalau yang mau bertanya lagi, mau open mic atau di kolom komentar boleh ya, Dok ya. Kita sharing session lagi, tanya-tanya seputar masalah klinik lagi. Ini ada dari dokter Amalia lagi, Dok. Baik, Dok, kasus saya seperti yang disampaikan dokter tadi. Terima kasih banyak, dokter. Oke, Boleh, jadi ini saya spill dikit ya. Tadi pertanyaan Pak Yopi ya. baik. Marketing itu eh, banyak, Pak Yopi atau Dokter Yopi ya. Pertama, yang tadi Dokter Maulana sampaikan, dari iklan, dari ads.
Ads itu ada Meta Ads, Instagram, Facebook, ada juga Google Ads. Sekarang sudah beralih ke AI. Jadi teman-teman kalau ngechat ke ChatGPT udah muncul belum di situ. Nah, kemudian selain ads juga teman-teman harus itu yang akuisisi teman-teman ya. Harus punya akuisisinya seperti apa. Yang kedua adalah brandnya, konten. Konten itu teman-teman harus bangun. Harus bangun tergantung, jangan semuanya digarap. Ada Instagram digarap, Facebook digarap, TikTok iya, YouTube iya, LinkedIn iya. Wah, banyak. Jadi tergantung pasien kita mainnya di mana nih, komunitasnya di mana. Bikin buyer persona dulu. Teman-teman harus bikin persona. Jadi jangan jangan viralnya, jangan cari viralnya teman-teman. Konten kita viral tapi nggak ada yang datang ke klinik, percuma. Ya banyak banyak. Jadi iklan-iklan pun ya memang harus ngasilin profit teman-teman ya. Bukan hanya likes aja. Sama dengan kita tadi ya, bikin ads tadi ya harus kita ukur. Nah konten-konten itu sama. Utamanya ke personal brandingnya dokter. Edukasi-edukasi dulu. Kemudian kelola CRM-nya, Customer Relationship Management. Pasien-pasien yang sudah pernah datang ke klinik kita follow up, kita tanya kabar, kasih edukasi. Kalau mungkin ya kasih apa namanya ucapan selamat ulang tahun, supaya yang tadinya datang cuma sekali jadi loyal, goals-nya loyal, bahkan jadi advocate. Kemudian tadi pasien journey-nya, pasien experience-nya. Apa sih yang membuat mereka wow, mulai dari datang dari parkiran sampai dia pulang lagi. Dan ini harus harus dibuat, distrategikan bagaimana membuat wow experience itu. Namanya passion experience. Yang kedua, ya harus diukur, harus namanya kan survei interview, ditanya apa pain, gain, keinginannya mereka seperti apa. Nah, terakhir, pakai metrik tadi teman-teman ya. Teman-teman harus baca data, bikin customer apa namanya, buyer persona supaya dari data ini bisa melipat gandakan pendapatannya teman-teman. Gitu, teman-teman. Itu salah satu bocoran materi mentoring circle kalau teman-teman bersedia kita akan buat. Ada 5 sesi nanti. Itu Kang Indra. Baik, Dok. Terima kasih. Ada pertanyaan kembali, Dok, dari Dr. Revaldo. Pertanyaannya, Dok, izin bertanya, kalau untuk aktivasi klinik utama dengan fokus pelayanan MCU, vaksin, harus mulai dari mana ya, Dok ya? Mulai dari aktivasi Facebook, TikTok, atau Instagram. Makasih, Dok. Silakan, Dok. Pertama, yang sudah gini, Dok. Pasien-pasien MCU, pasien-pasien vaksin yang sudah pernah datang di kliniknya dokter, itu taunya dari mana? Nah, itu di namanya customer interview, Dok. Taunya dari mana? Ataukah dari mulut ke mulut, dari iklan kah, di Facebook, Instagram, atau TikTok? Jadi jangan semuanya digarap, teman-teman. Taunya mereka dari mana? Atau dari Google. Nah, itu aja yang digarap, teman-teman. Perkuat itu. Kemudian mulai dari bagian by persona ya tadi ya, umur, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, sampai ke sensitif, tapi harus jalin relationship dulu ya, sampai ke pendapatannya berapa. Kalau medical check up ini perorangan atau perusahaan. Kalau perusahaan datang dari perusahaan, berarti kita harus jalin relationship dengan perusahaannya. Berarti udah B2B nih, ya. Kita datengin perusahaannya, jalur resepnya. Kalau seperti di sini ya, di Cipanas, karena banyak hotel, dok, medical check up-nya dari hotel-hotel. Kita datengin hotel-hotel tersebut, jalur resepsi dengan HRD-nya, dengan GM-nya.
Karena mereka biasanya rutin untuk medical check up, terutama yang food handler, yang megang makanan ya. Itu harus, apalagi yang hotel berbintang ya, itu udah persyaratan teman-teman. Nah, kalau yang vaksin, vaksin apa ini dok? Kalau vaksin haji, umroh, berarti sama dengan apa namanya, kerjasama dengan Badan Haji ya, KBIH KBIH. Untuk MCU perorangan sekarang banyak dari orang-orang mau ke luar negeri ya dok, kerjasama dengan LPK. Itu salah satu ya dok ya. Jadi jangan berpikir jauh dulu dok ya, bikin ads dulu apa segala macam. Tapi berpikir yang market yang sudah datang ke kita ini. Kadang-kadang kita berpikir di luar, tapi yang di dalam nggak kita benahi. Sistem yang di dalamnya dulu kita benahi dulu. Sama kita berpikirnya, ah tim saya eh, jelek-jelek ini, nggak becus kerjaannya, harus suruh-suruh. Pengen rekrut aja yang di luar, profesional. Belum tentu profesionalnya udah masuk ke tim kita, bisa bisa jadi ngangkat tim kita juga. Nggak jadi. Jadi kelola dulu aja yang sudah ada di kita. Baik itu pasien yang di kita, yang datang ke kita, maupun tim kita sama. Bikin sistemnya. Semudah ini, sesederhana ini teman-teman. Perlakukan pasien kita sama dengan kita diperlakukan. Itu dulu. Dan itu kalau kita sebagai ownernya, kita sebagai pengelolanya, sebagai dokternya, mungkin bisa ya teman-teman. Apakah tim kita bisa? Nah ini jarang dikelola. Ini makanya Kang Indra kemarin bikin training ya, bikin people development, dilatih. Ada role play, latihan-latihan untuk hanya sekedar untuk nyambut pasien. Nah, dari sini dilatih terus hingga menimbulkan wow experience tadi teman-teman. Yang berbeda dengan klinik lain, tempat berobat lain. Jadi berpikirnya jangan jangan di luar dulu teman-teman ya, yang di dalam. Yang kedua ya tadi cari apa analisa SWOT dari kompetitor di kita dan kompetitor juga. Jadi marketing ini teman-teman jangan berpikirnya ads, berpikirnya konten, tetapi ini berhubungan dengan layanan teman-teman ya. Berhubungan yang ada di orang-orang di kita. Teman-teman udah bikin iklan, Google-nya bagus, udah bisa di setting ya, reviewnya. Tapi begitu datang, timnya jutek, dia nggak balik lagi. Nah itu dia. Nah, salah satu fungsi dari CRM, kita follow up pasca dia mendapatkan layanan, kalau dia kecewa, dia akan cerita ke kita. Dan itu feedback yang bagus buat kita. Daripada dia ngasih rating bintang 1 di Google. Jadi kita tangkap dulu setelah layanan. Biasanya kalau kalau pasien udah ngasih rating bintang 1, itu sebetulnya suara banyak orang. Karena dari, saya lupa datanya, tetapi mungkin kira-kira ya 10 pasien yang kecewa, satu yang bersuara. Mereka lebih banyak diam. Gitu ya, Kang Indra. Baik dok, terima kasih banyak jawabannya. Semoga membantu ya dok Revaldo untuk jawabannya dan untuk rekan-rekan yang lain. Boleh mungkin ada yang mau ditanyakan kembali sebelum nanti kita closing ya dok ya. Ada yang mau ditanyakan kembali dari teman-teman? Agak lemas ini Kang Indra karena puasa Ya, ya. puasa kayaknya udah mulai pikirannya Ya, keluar takjil nih dok nih. Udah ya. jam-jam rawan ya. Tapi agak mending lah dibanding materi keuangan. Nah, keuangan makin udah puasa, mikir angka lagi, makin mumet ya kan. Betul. Boleh Kalau rekan-rekan marketing sekali ini lagi? agak tertarik. Betul. Cukup ramai ya dok ya untuk pertanyaan-pertanyaan cukup Ya, antusias juga. Dan mungkin nanti juga buat rekan-rekan semuanya yang ingin ada yang ingin tanyakan boleh langsung didiskusikan di grup ya dok ya. Kita open discuss. oke. Setelah Zoom ini berakhir pun kita akan tetap open discuss. Jadi ada misalkan ada beberapa pertanyaan nih untuk rekan-rekan yang masih belum bisa tersampaikan di sore hari ini. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang oh baru ingat nih di setelah Zoom ini boleh langsung didiskusikan di grup ya dok ya. Insya Allah nanti kita semua akan bantu bagaimana cara menjawabnya ya dok ya.
Mungkin satu lagi rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Cukup kayaknya Kang Indra Oke, sudah baik, terima kasih. lemas. Udah mulai buyar ya dok ya fokusnya. Ya. Baik dok, sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing session pada sore hari ini. Dokter Semoga apa Maulana yang kita mau nanya pelajari, kali enggak? gimana dok? Dokter Maulana enggak ya? Ya, Oh. dokter Maulana gimana? Masih hadir? Oke, Ya, Kang Indra. sekali lagi terima kasih banyak dok untuk sharing session pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita pelajari sore hari ini tentunya bisa memberikan kebermanfaatan ya dok ya untuk kita semua, untuk rekan-rekan yang hadir juga. Dan yang tadi saya ingatkan rekan-rekan semuanya jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan boleh kita open discuss setelah uh, Zoom ini selesai di grup dan insya Allah nanti akan kita bantu jawab. Lagi terima kasih banyak Dokter Yusuf untuk ilmu dan waktunya. Terima Makasih kasih banyak banyak semuanya juga teman-teman. rekan-rekan. Selamat berpuasa. Semoga amal puasa kita diterima Allah Allah. Makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan. Selamat sore. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.